Kenalkan di sini dengan saya Nan Benih Hati Princess Adiarso yang akan membawakan mosi tentang kejahatan tanpa korban adalah istilah yang mengacu pada tindakan ilegal yang tidak melibatkan penderitaan langsung pada orang lain atau melibatkan pelaku dan korban yang saling menyetujui. Sebagai contoh, perjudian, penggunaan narkoba, dan prostitusi. Dari sini saya dari Tom Kontra akan menyanggah beberapa video dari YouTube yang disebutkan halnya tadi bahwa perjudian, penggunaan narkoba, dan prostitusi merupakan kejahatan tanpa korban yang dimana tidak memerlukan SKCK atau keterangan kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian, yang dimana disebutkan bahwa polisi hanya menangkap oknum-oknum yang tidak bersalah seutuhnya akibat perjudian, penggunaan narkoba, dan prostitusi. Di sini saya sangat tidak setuju bahwa kejahatan tanpa korban, karena setiap ada kejahatan sudah pasti ada korbannya, termasuk diri sendiri. Disebutkannya bahwa halnya kenapa kita tidak memiliki rumah singgah untuk meningkatkan sumber daya manusia orang miskin yang mengikuti perjudian, penggunaan narkoba, atau prostitusi, karena kebanyakan dari mereka itu melakukan kesalahan tersebut akibat paksaan seperti ekonomi, mental, dan pendidikan mereka yang belum maju. Akan tetapi, saya sangat tidak setuju karena jika diberlakukannya diskriminasi dan perlindungan, itu akan mengakibatkan krisis kesehatan mental baru maupun keselamatan. Dikarenakan jika hanya kita mengacu pada hal tersebut, kita tidak akan bisa memberikan efek jerah kepada mereka yang melakukannya untuk kesenangan sendiri. Terlebih lagi, perjudian, penggunaan narkoba, dan prostitusi adalah tindakan yang dilakukan sesuai keinginan kita tersendiri, baik itu secara paksaan. Kenapa kita mau melakukannya itu? Kenapa kita tidak menolaknya? Apalagi jika karena orang miskin yang tidak memiliki uang. Disebutkannya dalam video bahwa orang miskin tersebut tidak terkontrol untuk melakukannya. Jika kita tidak terkontrol untuk melakukannya, harusnya kita sadar bahwa kita sudah tidak memiliki uang. Kenapa kita melakukan hal tersebut yang justru akan merugikan diri kita sendiri? Makanya saya sangat tidak setuju dengan yang ada di video bahwa kita tidak perlu memerlukan SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, karena kita bisa membangun rehabilitas untuk menyejahterakan perjudian, penggunaan narkoba, atau prostitusi yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Kedua, yang menggunakan judi, narkoba, dan prostitusi bukan hanyalah rakyat miskin. Saya tegaskan lagi, bukan hanya rakyat miskin, tetapi banyak juga orang kaya yang melakukannya, seperti judi, narkoba, dan prostitusi atas dasar keinginannya sendiri. Baik, jika mungkin untuk orang miskin kita akan menyejahterakan sumber daya manusianya, memajukan ilmunya dengan tidak memaksakan kehendaknya, dengan kita bimbing baik-baik. Tapi apakah itu akan berlaku oleh orang kaya? Yang jelas di mana-mana orang kaya tersebut itu sudah memiliki sumber daya manusia yang tinggi dan sudah memiliki ilmu pendidikan yang tinggi. Maka dari hal tersebut, jika mereka dari oknum tersebut tidak memiliki efek jerah, maka akan terus dilakukan berulang kali. Percuma saja kita menutup akar permasalahan tersebut jika kita tidak bisa menangani hal yang sudah. Karena pada dasarnya jika kita sudah melakukan hal itu, ada besar kemungkinan untuk kita mengulanginya. Terlebih lagi, bukan kesalahan mereka jika lahir dari orang miskin terpaksa melakukan prostitusi untuk menyediakan makan di atas meja. Kebanyakan dari orang miskin itu hanya mengandalkan pemerintah, karena pemerintah gagal memberi pekerjaan bukan menjadi syarat utama untuk melakukan perjudian, penggunaan narkoba, atau prostitusi, yang dimana mereka pasti sudah mendapatkan sosialisasi akibat salah penggunaan perjudian, narkoba, dan prostitusi tersebut yang sangat merugikan diri sendiri. Terlebih lagi, perjudian itu bukan membuat kita untuk menjadi kaya akibat pemerintah gagal memberikan pekerjaan. Judi bukanlah salah satu solusi untuk melakukannya. Dari kebanyakan hal itu, banyak sekali
oknum-oknum orang miskin, apalagi orang kaya, melakukan judi agar diri mereka bisa menjadi lebih kaya. Tentu saja hal itu sangat tidak dibenarkan. Akibatnya mereka sendiri yang menjadi korban. Jadi, apakah kejahatan tanpa korban itu kita setujui? Sangat-sangat tidak, karena setiap kejahatan adalah korban. Setiap kejahatan pasti ada korbannya, termasuk diri kita sendiri, apalagi keluarga kita saat kita menggunakan perjudian, narkoba, dan prostitusi untuk kesenangan kita sendiri. Itu sangat-sangat merugikan keluarga kita. Jika perjudian, kita akan bisa menjadi bangkrut. Jika penggunaan narkoba untuk kesenangan kita sendiri, kasihan keluarga kita yang tidak kita pikirkan. Apalagi penggunaan narkoba dan prostitusi serta perjudian itu pasti perlu menggunakan modal, yaitu uang. Apalagi uang ini untuk kesejahteraan bersama dari negara pun. Jika ada rakyat miskin pasti akan mendapatkan bantuan. Maka dari itu menurut saya sangat-sangat diperlukan kepolisian dan harus ditangkap untuk menjalani rehabilitas di dalam penjara. Karena jika tindakan perjudian, penggunaan narkoba, atau prostitusi tersebut itu melibatkan kepolisian dan bukan dari pihak-pihak yang menyediakan rehabilitasi, mereka pasti akan memiliki catatan dalam negara bahwa mereka pernah di penjara. Mereka pasti akan malu karena pernah di penjara, karena mereka adalah termasuk seorang penjahat yang menjahati diri sendiri maupun keluarga tercinta. Oleh karena itu, saya sangat mendukung bahwasanya harus diadakan penangkapan oleh pihak polisi untuk merawat jalan orang yang terkait perjudian, penggunaan narkoba, ataupun prostitusi tersebut. Oleh karena itu, saya betul-betul menyanggah bahwa di video tersebut tidak memerlukan SKCH. Sebagai tim kontra, saya sangat bangga atas pendirian saya sebagai tim kontra, dikarenakan kejahatan pasti melibatkan korban, dan korban pasti ingin sang penjahat tersebut dihukum, baik melalui pemerintah, yaitu lewat polisi ataupun direhabilitasi lewat polisi agar mendapatkan efek jerah. Terima kasih.